Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwan wa fillah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di meeting online ini dalam rangka Tarhib Ramadan untuk mengurangi ya, karena emang lebih nikmat bertemu langsung dan langsung bertemu dengan sesama ikhwah itu akan memperkuat ukhuwah ya. Tapi mudah-mudahan dengan online ini ukhuwah kita juga masih tetap terjaga. Ikhwan wa fillah, sebelum kita mulai lebih jauh kita buka dulu meeting kita dengan baca basmalah. Bismillah. Dan salah satu ikhwan insyaallah nanti ada akhun Afif yang akan tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني ويؤمن بلا Afif kepada kita semua dan insyaallah mudah-mudahan ini menambah keberkahan buat kita semua. Ikhwan wa fillah, sambil menunggu Ustadznya. Ustadz udah masuk lagi nih. Ya, sudah, alhamdulillah. Udah bisa. Alhamdulillah. Ya, ikhwan wa fillah, kita langsung saja mungkin berikan waktu pada Ustadz Ahmad Yusuf ya untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به صدق الله العظيم. Satu kegiatan yang rutin ya biasanya kita laksanakan setiap tahun menjelang bulan Ramadan, yaitu Tarhib Ramadan, menyambut kedatangan tamu agung, menyambut bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Rahimakumullah, tidak lupa juga kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa dilindungi dalam kondisi wabah seperti ini, di mana kebanyakan umat Islam ya dan seluruh umat manusia sedang waspada penuh ya menghadapi ujian ataupun musibah yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun alhamdulillah sedikit banyak kita masih bisa tetap melaksanakan wasail tarbawiyah ataupun agenda-agenda keislaman kita, Ramadan kita, meskipun dengan adanya alhamdulillah sangat membantu. Insyaallah untuk kegiatan tarhib kita, tarhib online ini
yang akan kita bahas adalah fokus kepada Al-Quran, bagaimana kita memaksimalkan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, insya Allah Ana share PowerPoint-nya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tema kita Tarhib Ramadan ini adalah terkait dengan Ramadan Syahrul Quran. Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Nah, pertama-tama kita ingin melihat salah satu sunnah yang sangat jelas dibawakan hadis, bagaimana Rasulullah SAW memberitahu, mengingatkan para sahabatnya terkait dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Artinya seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, ya. Sebenarnya Ramadan itu adalah agenda rutin kita tahunan, ya, tetapi tetap saja kita harus mendapatkan taujih lagi, ya, tausiah lagi, diingatkan lagi supaya semangatnya senantiasa baru, ya. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW apabila mau datang bulan Ramadan, beliau menyampaikan kepada sahabatnya, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian puasa di dalam bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, di mana bulan Ramadan itu dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan ataupun dihalang dari kebaikan bulan Ramadan, maka sungguh dia dihalang dari kebaikan yang banyak. Jadi ikhwah fillah rahimakumullah, inilah tarhib Ramadan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Artinya bulan yang dihadapi ini adalah bulan yang sangat istimewa. Kita akan kedatangan tamu istimewa, sehingga kita perlu betul-betul menyiapkan diri. Nah, kemudian sebelum masuk kepada tema yang utama, kita kembali mengingat keutamaan-keutamaan saum di bulan Ramadan ataupun keutamaan ibadah saum, ya, supaya kita betul-betul sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena berharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi bagaimana kita membentuk saum kita itu saum yang karena keimanan, bukan saum yang karena tradisi, karena kebiasaan, ataupun karena orang lain saum kita saum, ya. Jadi bagaimana kita membentuk ataupun menghadirkan saum kita itu yang dilandasi betul-betul karena iman, ikhlas karena Allah. Yang pertama, hadis yang sering kita dengar, ya, untuk Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwanillah, mohon maaf ya, namanya juga online, kadang-kadang ada yang
eh, kesalahan teknis ya. Nah, baik, tadi sudah kita sampaikan terkait dengan beberapa hadis keutamaan Ramadan. Mudah-mudahan menambahkan semangat kita, keyakinan kita dengan Ramadan. Berikutnya kita masuk kepada Ramadan syahrul ibadah. Ya, Ramadan itu syahrul ibadah. Rasulullah SAW di sini ada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW itu apabila memasuki Ramadan kana yanzilu alaihi Jibril fi Ramadan kulla lailatin fa yu'ariduhul Qur'an. Nah, ini terkait dengan bagaimana aktivitas Rasulullah SAW bersama Al-Qur'an. Bahwa Rasulullah SAW itu setiap bulan Ramadan selalu bertadarus dengan Jibril alaihissalam. Bahkan di Ramadan yang terakhir, Rasulullah SAW itu mengkhatamkan Al-Quran dengan Jibril sebanyak 2 kali. Kemudian terkait dengan ibadah Rasulullah SAW juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW disampaikan karena Rasulullah SAW yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW itu apabila masuk bulan Ramadan maka beliau sangat bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Dan begitu masuk 10 hari terakhir dari Ramadan, Rasulullah menambah kerja kerasnya ataupun mujahadahnya di dalam beribadah. Jadi kalau disebut grafiknya ya, Ramadan itu ya sama seperti orang lari maraton mungkin ya, 42 km ya. Bisa jadi di awal biasa-biasa saja, tapi begitu mendekati finish maka harus ditambah ya intensitas ibadahnya. Jadi Rasulullah SAW betul-betul menjadikan Ramadan itu sebagai bulan untuk beribadah. Dan memang ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, di dalam Islam itu ada saat-saat, ada waktu-waktu, ada tempat-tempat di mana ibadah itu sangat dianjurkan. Kalau misalnya berkenaan dengan waktu, kan kita ada bulan Ramadan, kemudian ada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kemudian ada bulan Muharram, ya. Ada waktu-waktu di mana kita dianjurkan untuk banyak beribadah. Kalau tempat misalnya kan ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi. Dan termasuk salah satu musibah bagi seorang mukmin adalah apabila dia melewatkan musim-musim ibadah ataupun tempat-tempat ibadah, tapi dia tidak memanfaatkan momennya. Ya. Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai musim beribadah, tapi dia tidak beribadah. Ya. Biasa saja ibadahnya. Allah menjadikan misalnya kalau seseorang mendapatkan kesempatan haji adalah untuk memperbanyak sholat di tanah suci, tapi dia tidak melakukannya, maka itu satu musibah juga, musibah yang besar. Makanya apabila sekarang kita mengatakan bahwa semua umat manusia dan umat Islam sedang berada dalam ujian ataupun musibah, maka sebagai seorang mukmin melihat musibah sekarang COVID-19 itu bukan sekedar musibah dari sisi penyakit saja, tapi juga kita. Makanya salah satu doa kita
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah kami itu dalam agama kami, ya. Dengan adanya musibah sekarang, misalnya wabah, kemudian kita jadi malas sholat berjamaah, malas untuk untuk menuntut ilmu, malas untuk bersedekah, malas segalanya, maka bisa jadi itu menjadi musibah di atas musibah. Nah, kemudian yang berikutnya ini juga ada contoh dari Imam Malik, ya. Contoh dari Imam Malik, bagaimana Imam Malik itu memperlakukan Ramadan. Wa kana Imamu Malik idza dakhala Ramadan awqafa halaqatil ilmi wa kaffa 'anit tadris wal futya wa qala hadza syahru Ramadan. Ya. Jadi Imam Malik itu apabila masuk bulan Ramadan, maka dia menghentikan majelis ilmu, menghentikan halaqah ilmu, dan berhenti dari mengajar dan memberikan fatwa. Kemudian beliau berkata, hadza syahrul Ramadan. Ini adalah bulan Ramadan. Maksudnya apa? Maksudnya Imam Malik itu fokus kepada Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Jadi ya, tapi jangan juga langsung kita ambil, ya, Imam Malik saja bulan Ramadan berhenti mengajar, berhenti halaqah ilmu, ya karena Imam Malik memang sehari-harinya mengajar, menuntut ilmu dan berfatwa, ya. Ya, sekali lagi Imam Malik itu menghentikan halaqahnya karena untuk fokus kepada Al-Qur'an. Kemudian ini contoh teladan dari Imam Syafi'i. Bagaimana diriwayatkan oleh Robi bin Sulaiman, katanya Imam Syafi'i itu yakhtimu fi syahri Ramadan sittina khutmah, ma minha syai'un illa fi shalah. Jadi Imam Syafi'i itu mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan sebanyak 60 kali, ya. Dan beliau membaca semua 60 kali khatam itu di dalam sholat. Kadang-kadang, ya berarti kalau 60 kali khatam Imam Syafi'i, ya berarti sehari beliau 2 kali khatam. Siang 1 kali khatam, kemudian malam 1 kali khatam. Bagaimana kita memahami orang-orang soleh ataupun para ulama itu bisa khatam 2 kali sehari? Apakah beliau tidak sholat berjamaah ataupun tidak makan dan minum kalau di waktu malam misalnya? Kita perlu memahaminya dengan keberkahan waktu, ya. Bisa jadi ataupun pasti, ya, pasti waktu yang dimiliki oleh Imam Syafi'i itu sama seperti kita, 24 jam, siang 12 jam, malam 12 jam. Tetapi bisa jadi misalnya 1 jamnya Imam Syafi'i dengan 1 jamnya kita keberkahannya lain, keberkahannya beda. Mungkin kita pernah merasakan ada 1 hari di antara hari-hari kita itu, kok hari ini alhamdulillah saya bisa produktivitasnya banyak. Bisa menyelesaikan tugas, bisa membersamai keluarga, bisa membaca buku, bisa membaca Al-Quran. Hari ini bisa saum, hari ini bisa sedekah. Itu tandanya hari yang berkah. Tapi ada pula hari yang lain, sehari berlalu tapi kita merasa hari itu kita belum apa-apa. Jadi mungkin sekali lagi kita bisa memahami apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i itu, kenapa beliau mampu mengkhatamkan 60 kali khatam selama Ramadan itu karena keberkahan waktu. Nah, kemudian ikhwafillah rahimakumullah, sekali lagi Ramadan itu adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, syahrul Quran. Makanya berarti salah satu amalan utama kita di bulan Ramadan adalah Al-Qur'an, membacanya terutama, ya, sebagaimana Nabi SAW tadarus dengan Jibril, kemudian Imam Malik tadi fokus kepada Al-Qur'an dan menghentikan halaqah ilmu,
Imam Syafi'i dapat mengkhatamkan 60 kali selama 1 bulan Ramadan, maka mari kita coba mengikuti teladan kita. Misalnya kita membuat target apabila biasanya di hari biasa kita targetnya sehari 1 juz, sebulan sekali khatam, maka Ramadan harus bisa lebih. Misalnya kita targetkan Ramadan itu, kalau yang belum biasa mungkin sehari bisa 1,5 juz misalnya, atau sehari 2 juz, ya sebulan 2 kali khatam, atau kita targetkan misalnya 3 kali khatam sehari 3 juz. Kita lihat dulu hal-hal yang mudah-mudahan bisa memberikan motivasi. Ini bagian dari hadis yang tadi juga ya, hadis yang tadi bahwa Jibril itu selalu datang pada bulan Ramadan kepada Rasulullah SAW dan tadarus. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Jibril itu selalu sengaja mendatangi Rasulullah SAW di setiap malam bulan Ramadan, fayudarisuhul Qur'an. Jibril itu bersama Rasulullah mengkaji Al-Quran, yang oleh masyarakat kita, oleh kita sering disebut dengan istilah tadarus. Tapi tadarus yang lazim di masyarakat kita, khususnya di Indonesia ya, di masyarakat awam, tadarus itu membaca Al-Quran secara berkeliling ya. Tapi aslinya kalau tadarus yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Jibril itu, selain membaca juga adalah mempelajari maknanya, ya, mempelajari kandungannya, tafsirnya. Ya. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kita juga bisa mengadakan kajian tafsir Al-Quran, ya, sedikit demi sedikit kita pahami. Kemudian kita juga perlu memahami ya apa pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Biasanya manusia itu dia akan tertarik sesuatu kalau dia mengetahui ya reward ataupun pahala ataupun hadiah yang akan dia dapatkan. Kalau saya melakukan ini, apa balasannya? Ya, biasanya kan orang akan membeli sesuatu barang, ya, atau akan melakukan suatu aktivitas kalau dia tahu benefit ataupun keuntungannya. Ya. Maka apa kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama, kita niatkan ber-Al-Quran itu untuk mendulang sebanyak-banyaknya pahala. Ini insya Allah kita semua sudah tahu ya, kita sudah tahu bahwa pahala membaca 1 huruf dari Al-Quran itu adalah 10 kebaikan. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. Ya. Dan setiap kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kaya, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Setiap kebaikan itu tidak dibiarkan 1 kebaikan saja, tetapi dilipat gandakan minimal 10 kali. Sehingga Nabi SAW mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim yang ada dalam surat Al-Baqarah, yang ada dalam surat Ali Imran, yang ada dalam surat Al-Ankabut itu 1 huruf, bukan, tetapi 3 huruf, ya. Ya, alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Maksudnya apa Nabi mengatakan alif lam mim itu bukan 1 huruf? Ya, karena kita juga tahu bahwa alif lam mim itu bukan 1 huruf. Alif lam mim itu 3 huruf. Ini maksudnya menegaskan bahwa pahala membaca Al-Quran dari Allah itu betul-betul dihitung per huruf. Ya, alif lam mim tidak dijadikan 1 huruf, tapi
3 huruf. Ya. 3 huruf kali 10 kebaikan, 30 kebaikan. Dan kita yakin ya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kaya sangat baik. Kemudian ini juga pahala bagi mereka yang khususnya menghafal Al-Qur'an ataupun berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turatilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Kata Nabi SAW akan dikatakan kepada sahibul Qur'an, ahli Al-Qur'an, orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepada mereka, bacalah, naiklah, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia. Sesungguhnya tempatmu di surga berada di akhir ayat yang engkau baca. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, ini dari segi pemahamannya lebih kepada bagi mereka yang hafal Al-Quran. Jadi orang yang hafal Al-Quran itu nanti di hari kiamat disuruh baca lagi, disuruh murojaah lagi hafalannya. Ya, insya Allah ya, kalau hafalannya lancar ya. Nah, maksudnya bagi orang yang hafalannya banyak, dia akan terus naik dalam surga dan baru akan berhenti di akhir hafalannya. Bagi orang yang hafal 30 juz, ya berarti mendapatkan derajat yang paling tinggi. Tapi kalau orang yang hafalannya mungkin terbatas, maka dia akan berhenti di tempat dia di mana selesai, di mana dia habis hafalannya. Ini mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita untuk terus menghafal Al-Quran meskipun sedikit-sedikit. Dan yang ketiga, seperti tadi disampaikan bahwa Al-Quran akan menjadi syafaat juga. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Nah, ini mungkin yang lebih berkaitan dengan tips bagaimana kita menjadikan Ramadan ini betul-betul bisa maksimal dengan Al-Quran. Nah, jadi ini adalah tips teknis bagaimana kita memaksimalkan Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama, ikhwah fillah rahimakumullah, sekali lagi, mumpung kita masih belum masuk Ramadan, mari kita kuatkan lagi azam kita, niat kita. Kalau kita sudah menetapkan target misalnya 2 kali khatam, mari kita betul-betul kuatkan, ya. Kita azamkan, ya. Kita saling mengingatkan, misalnya apalagi sekarang kan banyak di rumah, kita saling mengingatkan dengan keluarga. Kemudian yang kedua, kita hendaklah selalu meyakini dan membayangkan betapa besarnya pahala Al-Quran yang kita baca. Seperti tadi ya, setiap kita kali membuka Al-Quran, ingat pahalanya banyak sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, berdoa dan memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan. Ya. Jadi doa kita, doa seorang mukmin itu alangkah baiknya bukan sekedar doa yang sifatnya materi terus-menerus ya. Minta dilancarkan rezeki, minta dilancarkan kesehatan ya, tapi perlu juga atau bahkan sangat penting kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu dimudahkan di dalam beribadah ya. Hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Kita mohon kepada Allah agar target kita beral-Quran itu tercapai di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, jadikan
amal Qur'ani ataupun ibadah Al-Qur'an ini sebagai salah satu ibadah yang utama, ya. Ramadan itu kan bulan ibadah banyak sekali ya, bulan untuk bersedekah, bulan untuk berpuasa, bulan untuk memperbanyak istighfar, bulan untuk bisa menuntut ilmu, ya, bulan kesabaran. Tapi kita jadikan Ramadan itu sebagai bulan Al-Qur'an, sebagaimana contoh para ulama tadi, ya, mereka fokus, ya, bahkan ada yang di antara mereka itu kenapa bisa khatam puluhan kali selama Ramadan itu mereka iktikaf dari awal Ramadan, ya, ya, beriktikaf. Kemudian yang terakhir ya, ini ada tips-tips yang sifatnya teknis lah ya, teknis. Yang pertama, perlu kita sebelum Ramadan itu melakukan warming up, ya, pemanasan dulu sebelum Ramadan. Karena ibaratnya kan begini ya, Ramadan itu adalah sebuah arena musabaqah, arena kompetisi, arena perlombaan. Kalau seorang seorang atlet misalnya masuk perlombaan, tapi dia tidak pernah melakukan latihan, tidak pernah warming up, tidak melakukan persiapan sebelumnya, maka dia akan masuk arena perlombaan kompetisi itu dalam keadaan tidak siap. Jadi masih ada waktu sekarang 3 hari nih ya. Mbak, misalnya kalau target kita 2 kali khatam, kita coba ya besok hari Rabu, Kamis, ya masih ada 2 hari lagi, kita coba 2 juz sehari bisa apa enggak gitu kan. Biar nanti Ramadan bisa langsung jalan ya. Jadi harus mulai banyak iktikaf ya, harus mulai banyak membuka Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, tetapkan target ya. Tadi ya, tidak terlalu berat targetnya, juga tidak terlalu ringan. Kalau kita baru misalnya seharinya biasa baru 1 juz, maka mungkin 2 juz itu biasalah 2 kali lipat ya. Atau kalau misalnya yakin bisa 3 juz ataupun 3 kali khatam. Kemudian pilih waktu yang jelas di antara aktivitas harian. Nah, yang paling mungkin ataupun yang paling mudah adalah kita sesuaikan dengan waktu sholat. Mungkin ibu-ibu saya tidak mau terlalu banyak ngasih saran ya, karena kurang tahu. Tapi kalau untuk bapak-bapak misalnya, kalau misalnya di daerahnya masih boleh sholat berjamaah di masjid, atau misalnya sholat di musola gitu kan, kita coba datang ke masjid itu misalnya setengah jam sebelum waktu azan. Sehingga kita bisa tilawah dulu minimal setengah juz. Atau misalnya kalau datangnya pas waktu azan, setelah selesai sholat itu kita duduk dulu, ya, kita baca dulu setengah juz. Kalau kita targetkan setengah juz saja misalnya setiap kali sholat, maka kan ada 5 kali setengah juz, bisa 2,5 juz sehari, ya, bisa 2,5 juz sehari. Bahkan misalnya di antaranya bisa kita baca lebih banyak, seperti itu. Jadi membaca Al-Quran, mengikuti waktu-waktu sholat, baik sebelum atau sesudahnya, itu bisa jadi alternatif kita untuk mencapai target. Kemudian yang keempat, ya, memaksimalkan waktu pagi atau menjelang subuh. Nah, biasanya kita itu kalau sudah bisa melakukan kalau sudah punya progres di pagi hari, misalnya kita target sehari 2 juz. Kalau pagi harinya sudah dapat 1 juz, itu insya Allah ringan untuk menyelesaikan yang 1 juz lagi di sore hari. Bahkan bisa lebih bersemangat. Tapi kalau misalnya di pagi hari kita belum baca Al-Quran, berarti sore-sore kita masih punya utang 2 juz. Itu berat rasanya. Jadi di waktu pagi hari, bacalah meskipun hanya misalnya setengah juz gitu. Apalagi sekarang kan kita kondisi banyak di rumah, tidak banyak aktivitas keluar, ya. Ya kita ambil positifnya lah ya, barangkali Allah menyuruh kita lebih banyak ibadah, ya, lebih banyak tilawah Al-Quran salah satunya.
Kemudian yang kelima, qadha tilawah apabila kurang dari target. Misalnya targetnya 2 juz, tapi kemarin cuma 1,5 juz. Masih punya utang 1 juz, nah itu harus diqadha hari ini. Ya. Jadi istilahnya bayar utang. Dan yang terakhir, bagi bapak-bapak khususnya, di bulan Ramadan apalagi, kalau misalnya masjidnya masih memungkinkan untuk digunakan, maka rajin-rajin iktikaf. Ya, iktikaf itu maksudnya duduk di masjid, ya, duduk di masjid untuk membaca Al-Quran. Baik, itu ikhwah fillah rahimakumullah yang bisa Ana sampaikan, share, ya. Selebihnya mungkin kita diskusi, ya. Ah ya, alhamdulillah Ustaz. Iya Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz. Salah satunya adalah tentang itikaf di masa pandemik. Ya. Sepertinya beberapa mungkin ada yang tidak memungkinkan Ustaz. Mau minta pendapat dari Ustaz. Mangga Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau mengikuti hukum secara fikih, memang iktikaf itu tidak sah kecuali dilakukan di dalam masjid. Dan masjidnya pun masjid jami, ya, masjid yang dilaksanakan sholat Jumat. Tetapi esensi dari iktikaf itu sebenarnya masih bisa dilaksanakan. Ya pertama kalau iktikaf yang sifatnya 10 malam terakhir mungkin tidak bisa dilaksanakan, ya. Banyak masjid-masjid yang jangankan iktikaf, ya, tarawih saja tidak ada, sholat Jumat tidak ada, bahkan ada sebagian yang tutup masjid, tidak ada sholat 5 waktu, harus di rumah. Tapi kalau misalnya ada masjid-masjid yang masih memungkinkan sholat berjamaah, bahkan ada masjid yang melaksanakan sholat Jumat, ya. Sebenarnya iktikaf itu secara bahasa duduk di masjid untuk beribadah. Sebagian tidak mesti menginap, ya, duduk 1 jam, duduk setengah jam juga sudah disebut iktikaf, ya. Nah, jadi tergantung kondisi masing-masing, ya. Seperti kalau saya di sini di dekat rumah masjid masih buka, masjid masih ada sholat Jumat, bahkan kalau kita mau duduk lama-lama di masjid secara pribadi, itu masih bisa, ya. Jadi artinya iktikaf yang sifatnya berjamaah mungkin akan kesulitan sekarang. Tetapi alangkah baiknya kalau iktikaf itu, ya, kita pribadi aja, pribadi-pribadi, ya. Kalau masjidnya buka, kita masuk masjid, baca 1 jam, 2 jam Al-Quran, niatkan iktikaf, ya. Nah, kalaupun misalnya betul-betul masjidnya ditutup sama sekali, ya, dan kita tidak bisa keluar jauh, ya, kita ambil esensi dari iktikaf itu saja, ya. Artinya kita fokus ibadah, memperbanyak baca Al-Quran, qiyamul lail, kemudian berzikir dan sebagainya. Meskipun secara hukum tidak masuk hukum iktikaf, ya, karena iktikaf harus di masjid. Tapi insya Allah, ya, kalau Bandung dan sekitarnya ini Ana yakinlah masih banyak lah, apalagi masjid-masjid yang di dalam, bukan bukan di samping jalan besar, rata-rata masih buka insya Allah. Wallahu a'lam. Sepertinya ada yang mau bertanya, mangga, silakan bisa langsung bertanya. Ini sudah ada di chat. Ana jawab langsung yang di chat atau bagaimana? Mangga, Ustaz, mangga. Hal apa saja yang bisa membuat waktu kita berkah sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam kebaikan dalam waktu yang terbatas? Bismillahirrahmanirrahim. Berkah itu makna secara bahasa adalah al-khairul katsir, ya, kebaikan yang banyak. Wallahu alam, ya, keberkahan itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barangkali salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menjadikan waktu itu tidak terisi kecuali oleh kebaikan. Yang pertama, misalnya
dalam hal apapun kan kita perlu mengagendakan ya. Misalnya besok hari nih hari Rabu misalnya kita targetkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, kita targetkan tilawah 2 juz sehari, kita targetkan sedekah misalnya besok ya. Kita tulis sebanyak-banyaknya itu insya Allah ya. Jadi kalau misalnya kita punya target 10 item untuk besok, kemudian kita laksanakan, insya Allah bisa terlaksana. Kadang-kadang kita itu tidak merasa waktu kita berkah karena kita tidak tahu besok itu mau melakukan apa, sehingga kita tidak bisa mengevaluasinya. Jadi salah satunya untuk meminta keberkahan, ya kalau usaha kita ya adalah pertama membukannya. Contoh kecil saja ya, contoh kecil. Kalau bagi kita, rata-rata bagi kita, waktu 5 menit itu kan sebentar ya. Misalnya nih ya, kalau orang nonton bola itu berapa? Nonton bola itu jam ditambah lain-lain jadi 2 jam lah ya. 2 jam nonton bola nggak dapat pahala apa-apa, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau misalnya kita 2 jam itu kita pakai untuk membaca buku, kita pakai untuk tilawah, kita pakai untuk berzikir, itu berkah sekali waktu itu. Ya. Contoh keberkahan misalnya, ada orang umurnya sama lah seperti kita usia 35 sampai 50 tahun misalnya. Tapi ada orang yang misalnya sama-sama usianya 40, yang satu sudah menyelesaikan banyak prestasi ya, sudah selesai studinya, sudah punya prestasi ini dan itu, tapi yang lain misalnya usia 40 tahun tapi belum menghasilkan apa-apa. Jadi selain kita meminta kepada Allah misalnya Allahumma barik lana fi hayatina, ya Allah berkahilah kehidupan kami. Allahumma barik lana fi umurina kulliha, ya Allah berkahilah semua urusan kami. Ya, meminta kepada Allah untuk diberikan kehidupan yang berkah juga adalah tadi menetapkan target, ya, menetapkan target dan mengisi semua waktu dengan kebaikan. Kalau misalnya dikasih waktu 5 menit, ya, bagaimana supaya waktu 5 menit itu menjadi waktu yang berkah? Isi dengan istighfar. 5 menit itu bisa dapat 50 kali istighfar itu ya, insya Allah. Kemudian contoh aktivitas warming up sebelum Ramadan seperti apa? Ya tadi mungkin yang paling real ya, yang paling sederhana adalah kalau kita mentargetkan Ramadan itu 2 juz ya, maka warming up-nya juga harus 2 juz ya sekarang. Kemudian Ramadan itu syahrul qiyam, bulan qiyamul lail, bulan tahajud. Maka kita coba sekarang ya qiyamul lailnya ya. Karena aslinya kan namanya qiyamul lail itu adalah tahajud, dilakukan setelah kita tidur terlebih dahulu. Mungkin di bulan di saat-saat seperti sekarang kan kita lebih banyak di rumah. Kalau bisa misalnya tidur awal jam 9 itu sudah istirahat, pasang alarm ya misalnya jam 3 ya, sehingga kita bisa qiyamul lail minimal ya 1 jam gitu. Kemudian bagi ikhwah dan akhwat fillah rahimakumullah yang hafalannya terbatas, kalau mau qiyamul lail bisa qiyamul lail dengan bacaan yang panjang ya. Miliki Quran yang kecil, kemudian tidak masalah itu ketika kita berdiri buka Al-Qur'annya. Baca misalnya 1 rakaatnya itu 4 halaman ya, atau 2 halaman minimal. Jadi 2 rakaat itu 2 lembar. Kalau misalnya kita sholatnya cuma 4 rakaat, jadi 4 lembar, bisa setengah juz misalnya. Jadi belajar demikian. Jadi warming up itu maksudnya ibadah apa nanti di bulan Ramadan diawali dari sekarang. Puasanya misalnya bagi yang biasa berpuasa, sedekahnya, baca Al-Qur'annya, qiyamul lailnya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ya, Pak Yusuf, barangkali dari ikhwah ada diskusi lagi, silakan.
Suara anak kedengeran atau tidak? Ini ada satu pertanyaan lagi. Ya, kalau kedengaran jelas. Kalau di masjid setempat tidak mengadakan tarawih, iktikaf, sebaiknya bagaimana? Ya. Jadi tarawih itu nama lain dari Qiyamul Lail, ya, nama lain Qiyamul Lail. Dan Qiyamul Lail itu memang yang paling utama dilakukan sendirian. Lalu kenapa sebelumnya kita ada berjamaah? Ya, lebih kepada untuk saling menyemangati, ya, lebih semangat. Sebenarnya namanya Qiyamul Lail, yang lebih utama itu adalah sendiri. Nah, jadi kalau misalnya di masjid kita tidak ada tarawih, alangkah baiknya kita di rumah, ya. Kemarin ada taujih, ya, yang cukup bagus dari Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Kalau misalnya di rumah kita ada anak kita yang meskipun usianya 10 tahun, baru 12 tahun, tapi hafalannya banyak, ya, maka jadikan dia sebagai imam, ya. Kalau anak kita hafalannya lebih banyak dari orang tuanya, dari ayahnya. Kemudian kalau i'tikaf juga tidak ada, ya tadi. Jadi sekali lagi kita tidak i'tikaf di masjid, tetapi esensi i'tikafnya kita bawa ke rumah, ya. Kita perbanyak baca Al-Quran, kita qiyamul lail di rumah, kita memperbanyak zikir. Jadi apa yang kita lakukan di masjid ketika i'tikaf, kita lakukan di rumah. Misalnya kalau sekarang kan ada banyak, ya seperti sekarang, ya, kajian-kajian online kita ikuti secara online, ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, ya. Ya, apakah mencari tempat lain atau di rumah saja? Ya, sekarang kan kalau mencari tempat lain terkait dengan kebijakan pemerintah, ya. Kalau misalnya diambil mana yang maslahatnya gitu, ya. Kalau mencari tempat yang lain, posisinya, lokasinya jauh, kemudian kita meninggalkan tanggung jawab di rumah, ya, lebih baik lebih banyak di rumah, ya, lebih banyak di rumah, ya. Kalau misalnya i'tikafnya tidak berjamaah yang tadi, bisa disiasati dengan tadi. I'tikafnya ya sebentar-sebentar di masjid, 2 jam sebelum sholat duhur, misalnya 1 jam sebelum sholat asar, kalau misalnya masjidnya masih melaksanakan sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Ya, insya Allah Ustaz. Cukup sepertinya Ustaz, ya. Ya, ikhwan fillah, alhamdulillah. Sepertinya kajiannya luar biasa. Ternyata banyak juga pertanyaannya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan di kajian berikutnya yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Yusuf juga. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya ini. Iya, mohon maaf ini ada banyak kesalahan teknis. Masya Allah, ya. Tapi ini alhamdulillah Ustadz sudah luar biasa nih Ustadz. Insya Allah, dan ya, ikhwan fillah, mungkin kita akhiri saja kajian kita kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.